Mungkin lu boleh memperkenalkan diri lu. Kalau lu nggak mau nyebut nama ya nggak apa-apa. Lu itu apa sih sebenarnya? Oke. Ini gue datangkan teman gue lah intinya ya. Tolonglah perkenalkan siapa Anda. Oke, perkenalkan, saya adalah dokter intensif yang sedang melakukan program intensifnya di salah satu rumah sakit swasta terbesar di Jawa Barat. Serius? Serius. Semua mengklaim terbesar, bro. Kayak bapak yang kemarin tuh, bapak marketing. Oke lah. Oke. Intinya berarti lu dokter internship gitu ya? Iya, betul. Nggak, lu aslinya orang mana sih? Oh. Tanyanya gitu kali ya. Lu aslinya orang mana? Aslinya orang Bandung, Dok. Aslinya orang Bandung. Mana Bandung? Nah, lu sekarang sedang internship tapi di luar kota nggak? Iya, betul. Di luar kota lah ya. Betul. Nggak sama dengan lu tinggal ya. Yes, betul. Oke, mungkin gue mau nanya dulu, kenapa sih lu mau jadi dokter? Apakah disuruh atau apakah keinginan dalam hati atau gimana gitu? Sebenarnya waktu itu kan kepikir kayak keren aja sih bisa nolong orang banyak segala macam, lihat orang dari sakit terus sembuh jadi happy lagi. Jadi kayak pengen membawa kebahagiaan lah untuk orang lain. Simpelnya sih gitu. Jadi lebih ke kerennya ya. Iya, pertama-tama. Saat lu jalanin gimana maksudnya? Kan maksud gue ini kan ada proses pendidikan kan? Iya, betul. Lu bisa gimana itu perasaan lu saat menjalanin itu? Apakah lu tetap merasa keren sampai pada akhirnya atau gimana tuh? Keren sih keren ya. Cuman kok Oke. tapi harga harus dibayar mahal juga ya. Kayak kita capek juga. Banyak yang harus dipelajarin, waktu terkuras habis. Jadi kayak mulai mikir-mikir lagi sih kayak apakah ini jalan yang tepat gitu. Begitu. Serius? Lu mengalami hal itu gitu? Iya, tentunya dong. Oke. Enggak. Soalnya agak berbeda kan maksud Iya. gue. Oke, gue sudah menyelesaikan internship dan itu udah beberapa tahun yang lalu lah. Iya. Terus gue sendiri masuk ke kedokteran bukan karena keinginan gue pribadi, dok. Jadi pas itu memang bokap bapak minta ngotot banget gue harus ujian di kedokteran. Dari situlah gue mulai masuk di kedokteran. Ya bener yang lu bilang sih, cukup melelahkan. Iya. Oke, itu jawab pandangan kita sama ya, cukup melelahkan. Oke. Jadi tapi lu sendiri ya, maksudnya kemauan sendiri ya, bukan ada permintaan dari orang tua atau itu bukan, nggak ada intervensi maksudnya? Nggak ada, kebetulan Nggak ada, sendiri. dibebaskan. Dan lu memandang itu sebagai sesuatu yang keren gitu ya? Iya, bahkan orang tua sempat nanya, kamu beneran mau? Iya. Kalau ini ditanyain orang tuanya, kalau gua dipaksa orang tuanya. Enggak, garis keturunan, sorry, orang tua atau saudara gitu ada yang dokter? Saudara sebenarnya ada, cuman cukup jauh sih, tapi bukan seorang klinisi sih, lebih banyak tujuan pada akhirnya jatuhnya ke manajemen sih. Oh, di manajemen Iya, ya. Nggak ada yang bisa lu tanya-tanyain mengenai klinisi sebagai dokter itu apa sih sebenarnya di anggota keluarga lu gitu? Nggak ada gambaran itu sebenarnya. Nggak ada. Benar-benar lu mencoba sendiri dan menjalanin ini sendiri gitu ya. Iya, betul sekali. Wah, gila. Oke, berapa lama sih pendidikan? Kuliah di mana? Kuliah di Maranatha. Di Maranatha. Oke. Di Maranatha pendidikannya gimana tuh? Pendidikan kedokterannya itu seperti apa gitu? Oke, jadi pendidikan dibagi dua ya. Seperti biasa, yang pertama adalah proses pendidikan sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran, oke. Sekitar 3,5 tahun. Oke. Habis itu jika telah lulus, kita mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Oke. Yang kedua, itu namanya pendidikan profesi dokter. Oke. Itu biasanya orang-orang sebutnya koas. Ya ada yang bilang kondisi serba salah lah ya. Jadi itu pendidikannya selama 2 tahun. Oke. Jadi total pendidikan 5,5 tahun sih untuk kami mendapatkan gelar sebagai dokter dan disumpah menjadi seorang dokter. 5,5 tahun gitu. Untuk sampai ke sumpahnya. Iya. Enggak, kalau gue dulu masih ada namanya ujian kompetensi gitu, Dok. Jadi iya, betul. Itu masih ada nggak? Iya, masih ada. Masih. Masih ada ujian kompetensi, disebutnya UKM PPD ya. UKM PPD. Iya, betul. Sumpah dulu atau UKM PPD dulu, Dok? UKM PPD dulu, jika telah lulus baru kita dianggap berkompeten jadi seorang dokter. Nggak, dari lu lulus sampai lu selesai kan koas tadi katanya 2 tahun. Iya. Selesai lu koas sampai UKM PPD berapa lama, Dok? Mungkin. Biar orang ada gambaran gitu loh, Dok. Karena Iya, kalau gue betul. nunggu 6 bulan, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan sih. Sama ya? Sama kurang lebih. Oke, jadi 5 berapa tadi? 5 3,5 tambah 2 tahun, 5,5 tambah setengah tahun, 6 tahun ya. 6 tahun lah ya. Total 6 tahun sampai lu di titik ini. Iya, betul. Ini lu udah jadi dokter belum sebenarnya?
Ya tentunya sudah ya, Udah. karena setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, setelah mendapatkan surat tanda registrasi juga atau disebut STR, dan ya, jadi setelah kompetensi sih sudah, tapi belum disebut dokter mandiri ya tepatnya. Kenapa? Berarti internship ini harus lu laluin gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi harus melewati melalui internship ini. Oke, internship itu berapa lama, Dok? Internship itu sekitar 1 tahun. Setahun ya? Sekarang 1 tahun ya? 1 tahun, betul. Karena memang dulu 1 tahun, Dok. Gue juga 1 tahun. Cuman sempet pas COVID itu cuma 8 bulan kalau nggak salah atau 9 bulan. Gue nggak tahu lah. Beberapa kali berubah lah pas pandemi kemarin. Cuman ini sekarang udah ditetapkan 1 tahun. Iya, kembali 1 tahun lagi. Internship dulu ngapain aja sih? Tolong kasih tahu. Internship tuh ngapain aja? Jadi sebenarnya ya udah mulai berpraktik sebagai dokter, tapi tetap di bawah supervisi. Di bawah supervisi dokter yang menangani, yang memberikan pelayanan di tempat kesehatan setempat sih. Jadi segala sesuatu kita tetap harus di bawah supervisi. Mau kasih obat apa, kasih supervisi. Kita mau ajukan pemeriksaan apa, di bawah supervisi. Tapi sebenarnya boleh nggak lo ngasih? Kan maksud gue gini loh. Lu kan udah lulus kan sebenarnya ya? Iya, udah betul. lulus sebagai dokter. Iya. Terus boleh nggak lu memberikan obat? Dikasih kebebasan nggak lu untuk memberikan obat-obatan gitu atau gimana? Sebenarnya diberi kebebasan tapi tetap tanggung jawab di bawah supervisor itu sih. Jadi tetap sih kita harus konfirmasi ulang jika ingin memberikan suatu terapi. Nah, supervisinya ini apa? Spesialis kah? Apa dokter umum apa? Untuk tergantung ditempatkan di mana ya. Tapi yang lu sekarang lah, yang lu sekarang. Ya tentunya di dokter umum sih. Dokter umum dokter ya. umum, Jadi betul. masih disupervisi sama Dokter dokter umum gitu. Betul. Terus berarti sekarang nggak ruang kerjanya di mana aja sih? Apa di rumah sakit kah? Apa di puskesmas? Apa gimana gitu? Oke, jadi ruang kerja dibagi 2 sih. Jadi berhubung program 1 tahun, 6 bulan pertama itu kami ditempatkan di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Kemudian 6 bulan kemudian kita ditempatkan di puskesmas. Di puskesmas. Jadi ada 2 segmen ya? Iya, ada 2 segmen. Masih hampir sama. Cuman kalau gua dulu 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Gitu. Mungkin agak berbeda ya, karena ya generasi tua saya teman-teman. Iya. Oke. Berapa 1 tahun internship ya? Jadi Iya, betul 1 tahun. total lama yang dibutuhkan untuk sampai bisa bekerja sebagai seorang dokter yang punya praktek sendiri Iya. berapa lama, Dok? Iya, mungkin 7 Kalau tahun. yang lu jalan ini 7 tahun ya? 7 tahun. Tapi melihat dengar-dengar dari senior sebelumnya ngurusin surat ini itu ya tambah beberapa bulan lagi ya. Oh, tambah berapa bulan lagi? 7 Iya. tahun lebih lah. 7 tahun itu lebih ya, betul. Sampai setengah tahun nanti ngurus surat-suratnya kata Kurang senior tahu senior. juga sih. Belum tahu juga ya, belum Iya. tanya lebih lanjut ya. Belum tahunya lebih lanjut. Mungkin pengalaman dokter bagaimana, Dok? Malah ditanya. Kalau gua pas itu lupa ya, kayaknya 2 bulan doang sih. 2 bulan doang ya. Nggak terlalu lama pas Nggak itu terlalu dari lama itu. Terus nanti STR-nya dikirimnya ke Jakarta lagi deket kampus. Guanya di mana, STR di mana? Oh gitu, oke. Lu ngelihat sebenarnya kan lu selesai kan ya? Iya, betul. Udah selesai sebagai udah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Iya, Lu memandang internship ini sebagai apa? Apakah hal yang baik? Apakah hal yang menunda lu sebagai ini? Maksudnya banyak sudut pandang ya. Iya, Maksudnya lu sendiri merasakan internship ini ngerasain manfaatnya nggak sih? Ya, secara pribadi ya, saya mendapatkan manfaatnya. Oke. Jadi di mana kita itu proses pematangan ya disebutnya ya. Jadi kita tetap diberikan kewenangan yang lebih, tapi tanggung jawab tetap diberikan kepada supervisor. Jadi kayak benar-benar kayak mematapkan apa sih yang kita pelajari di kampus kita praktekkan di internship ini. Oh, di internship itu Betul. bukannya koas juga mirip-mirip kayak gitu ya? Sebenarnya untuk koas, ya koas ujung-ujungnya banyaknya untuk pemeriksaan, tapi untuk pemberian terapi kadang kita kurang diberikan wewenang ya. Untuk Nggak dikasih kelonggaran sampai seperti itu koas Iya, itu. Jadi betul. lu bisa menjelaskan nggak apa bedanya koas sama internship? Karena kayaknya sama-sama magang ya. Kan internship magang gitu, koas lu magang juga. Iya. Bisa kasih gambaran nggak perbedaannya apa gitu? Perbedaannya untuk koas sendiri itu kan sebenarnya kita masih proses pendidikan ya. Nah, betul masih proses pendidikan. Proses pendidikan, jadi otomatis segala sesuatu ya di bawah naungan dokter juga. Tapi benar-benar kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Oh gitu. Iya, cuman kayak kita periksa, laporin. Tapi benar-benar kayak untuk terapi secara mandiri itu tuh tidak bisa kita lakukan.
Oke, Tapi jadi untuk iya. Terus lanjut. tapi untuk intensif kami boleh melakukan terapi secara mandiri. Tapi tetap di bawah supervisi sih. Tetap di bawah supervisi ya, levelnya begitu ya. Jadi kalau koas cuma periksa doang gitu. Iya, periksa dan lapor, Periksa sama lapor. diskusi, Tapi tidak ada terapi secara mandiri. nggak ada terapi. Tapi di situ belajar juga kan Iya, belajar juga. mengenai terapi, namanya juga pendidikan kan. Iya, betul. Oke. Dari pendidikan sampai ke ISIP sekarang, pernah nggak lu mengalami titik jenuh gitu? Tentunya pernah dong. Jadi waktu itu kan kayak lagi capek-capeknya. Pas lagi apa itu? Pas lagi sebelum sarjana kedokteran apa pas sesudah sarjana kedokteran? Kayaknya di tiap momen pasti ada momen jenuhnya ya. Di gitu. tiap momen sarjana kedokteran ada jenuhnya. Di momen pas koas juga ada jenuhnya. Di ISIP juga pasti ada jenuhnya dong. Lu ISIP udah jalan berapa lama? ISIP sekitar 4 bulan. 4 bulan ya, jadi lumayan lama juga ya. Iya, betul, lumayan lama. Udah punya lumayan gambaran sebenarnya ya. Apa yang bikin lu semangat lagi? Asik. Sebenarnya kecemplung sih. Kecemplung? Enggak sih, bercanda. Oke. Sebenarnya lebih ke arah bahwa kenapa sih ingin untuk tetap lanjut ya? Karena ada kebahagiaan tersendiri ya, bisa menolong orang. Oke. Ya, jadi kayak bahwa apapun yang kita lakukan itu saya anggap sebagai ibadah sih. Oh gitu. Iya, menurut aku itu kayak apa ya? Kesempatan yang gak semua orang bisa dapat sih dari profesi-profesi lain gitu. Dari profesi-profesi lain gitu, lu berpikir dari sudut itu ya. Iya. Oke. Jadi yang bikin lu semangat lagi itu tadi. Itu lagi. Iya. Wah, gua harus selesaikan ini nih. Iya, Karena betul. setelah ini gua akan lebih bebas untuk menolong orang gitu kan. Betul. Pada kesulitan lu apa selama menjalanin pendidikan ini? Oh banyak ya. Mulai dari ngatur waktu, itu kayak bingung juga ngatur waktu antara organisasi, main sama belajar. Terus untuk kesulitan belajar juga susah banget, materinya banyak banget. Banyak yang harus dihafalkan, sedangkan saya juga secara pribadi nggak jago menghafal. Salah satu kelemahannya nggak jago ngafal ya. Iya betul. Tapi kan banyak pemahaman kan ya sebenarnya betul, ya. banyak pemahaman. Jadi sebenarnya kalau udah paham nggak terlalu butuh menghafal, cuman memang ada beberapa poin yang harus dihafalin sih. Iya. Jadi dulu pas kuliah lu ikut berorganisasi juga? Iya, ikut berorganisasi juga. Apa organisasi yang lu jalanin dulu? Organisasi saya banyaknya di pelayanan mahasiswa sih, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Oh, jadi organisasi Kristen gitu. Iya, organisasi keagamaan yang ada di Maranatha itu ya? Iya, betul. Oke. Dan di situ gila, di tengah-tengah kesibukan lu masih bisa menjalankan sebagai organisator gitu. Bisa. Ya walaupun belajar ya. Belajar ya. Kadang ya mepet-mepet belajarnya atau mau tes belajar pagi, kadang ada momen-momen seperti itu sih. Iya. Nah, ini gue juga bingung nih. Orang-orang yang udah pusing kuliah kedokteran, kok lu masih mau ngambil organisasi, Dok? Lu maksudnya kenapa gitu loh? Gue bertanya-tanya, kenapa ya orang udah di kedokteran juga udah sibuk, lu bikin diskusi lah, belajar lah, setiap 2 minggu sekali udah ada ujiannya kalau pas gue dulu. Kenapa lu ikut berorganisasi dong? Mungkin lebih karena mengasah skill yang kita dapat di meja kuliah ya. Jadi gimana kita bisa ngobrol sama orang, ketemu sama orang, bahkan bisa ketemu dengan fakultas-fakultas lain, dari universitas lain. Itu jadi yang membuat saya semangat ikut organisasi terus-menerus sih. Terus di situ juga bisa lihat pengalaman orang lain lebih lanjut, bisa melihat perspektif berbagai orang. Jadi itu sih yang menurut saya kayak ya udahlah saya lanjut terus untuk organisasi. Itu yang nggak didapatkin dari perkuliahan ya, itu memang soft skill kali ya bilangnya. Soft skill betul. Berapa lama ikut berorganisasi itu? Organisasi sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Jadi lu full di situ ya? Iya, full di situ. Dan makin lama kan lu jadi senior kan? Iya, terus betul. punya adik-adik yang ngerjain tugas lu sendiri sebagai adik-adik gitu kan? Iya, jadi semakin senior sebenarnya kayak semakin banyak tugasnya sih, maksudnya nggak gitu. Terjun secara langsung, tapi kayak kamu bimbing ini deh, kamu bimbing itu deh. Jadi kayak akhirnya semua kepanitiaan ikut ngebimbing sih. Oke. Jadi pembimbing gitu ya? Jadi pembimbing, betul. Itu di bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan. Nah, kalau koas lu bisa cerita pengalaman lu nggak? Lu koas di mana aja biasanya? Koas sebenarnya untuk yang di 2 tahun ini di rumah sakit gitu kan? Iya, betul. Di rumah sakit mana biasanya? Sebenarnya rumah sakit utamanya itu rumah sakit di Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung.
Tapi ada beberapa rumah sakit juga di Kota Bandung juga sih pada akhirnya. Tapi itu biasanya kami sebut rumah sakit jejaring sih. Jadi kayak misalkan stase tertentu seperti kita butuh belajar tentang jiwa, itu kita di rumah sakit yang berbeda. Atau nggak kita belajar forensik, otomatis kita harus di rumah sakit yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Oke. Tapi intinya selama koas lu full di Bandung ya, di rumah sakit di Bandung, nggak sampai keluar kota gitu? Nggak ada. Beruntungnya full di situ. Selama 2 tahun itu. Iya, betul. Capaian mana koas sama pendidikan kedokteran? Kalau secara fisik tentunya lebih capek pendidikan profesi atau koas ya. Tapi secara menghafal materi, saya sih merasa lebih capek waktu di bangku kuliah. Kayak mungkin ilmu-ilmu dasar banyak yang hafalan, banyak bahasa-bahasa Latin yang benar-benar membingungkan. Itu lebih capek sih untuk belajar seperti itu. Dan lu lebih suka yang mana? Koas atau pendidikan kuliah gitu? Koas. Koas mungkin kayaknya nggak pada tahu ya koas itu apa. Bisa lu jelasin nggak, Dok? Koas itu kayak apa sih gitu loh? Koas itu jadi setelah kita menyelesaikan 3 tahun setengah di bangku kuliah, kita melakukan pendidikan profesi dokter atau koas. Jadi kita melakukan pendidikan di rumah sakit, langsung di sebelah pasiennya. Jadi kita melakukan pemeriksaan dulu terhadap pasiennya, melaporkan hasil pemeriksaan ke dokter, kemudian melakukan diskusi apa yang kita temukan, kita mau memberikan terapi apa. Jadi ya seperti itu, kita tetap melakukan pemeriksaan, tapi tujuannya untuk murni belajar, bukan untuk menterapi pasien. Oke. Jadi sebenarnya nggak dicoba-coba kan orang koas ini? Tidak dicoba sama sekali. Cuman diperiksa aja, terus hasil pemeriksaannya dilaporkan. Karena gini teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita sudah selesai sarjana kedokteran, kita sebenarnya udah menguasai teknik-teknik dasarnya gitu loh. Cuman kan di sini pasien kita manusia, di mana satu orang sama orang lain itu bisa berbeda hasilnya. Mau sakitnya sama, tipes. Kadang-kadang pada orang A gejalanya ini, pada orang B gejalanya ini, itu beda gitu loh. Nah itulah tugasnya memeriksa ya, kita cari tahu mana yang kelainan, nah, terus laporin gitu kan, biasanya ke dokter spesialisnya gitu kan. Iya. Terus nanti beliau kasih instruksi, kasih diskusi anjurannya gimana. Cuman tetap yang ngerawat kan tetap spesialisnya gitu ya. Oke. Nah sekarang di internship nih. Internship ini kan lu sudah selesai pendidikan. Iya betul. Lu digaji atau gimana ini? Atau lu bayar? Atau kalau koas kan kita masih pendidikan kan, jadi kita harus bayar. Nah kalau internship ini gimana? Digaji, tapi gajinya bukan oleh rumah sakit, tapi oleh Kemenkes gajinya. Oh, sama Kemenkes gaji sama ya? Kemenkes. Boleh tahu gajinya? boleh tahu nggak nominal gajinya? Sorry, ini kalau misalnya UMR terbesar di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat, lu bilang rumah sakit terbesar di Jawa Barat. UMR Jawa Barat Bekasi ya kalau nggak salah ya? 4,8 nggak ya? Ya, range itulah, misalnya 4,5 lah gue bilang. Apakah gaji yang diterima oleh seorang dokter internship ini lebih rendah atau lebih tinggi dari UMR? Gue nanya itu aja, nggak nanya nominal. Kalau dengan UMR sebesar itu di bawah itu sih. UMR mana tadi? Iya, yang 4,5 itu ya? Nggak tahu UMR 4,5 mana ya? Di bawah itu. Masih di bawah itu? Masih di bawah itu. Dan lu tinggal nggak di kota lu kan? Maksudnya bukan di rumah lu kan? Iya betul. Nah lu gimana tuh tinggal? Ngekos apa nyewa atau gimana? Ngekos. Atau dikasih penginapan sama rumah sakitnya? Ngekos? Iya betul. Jadi lu keluar lagi untuk biaya kosan? Iya. Cukup biaya yang dikasih itu sebenarnya? Ya di situ sih kita belajar mencukupkan diri ya. Belajar mencukupkan diri. Jadi sebenarnya kalau sorry nih, kan gue nanya, kan lu sebelumnya koas, artinya mungkin orang tua masih support lah ya. Masih dibiayain orang tua gitu. Ya apa yang lu butuh cukup gitu lah ya. Sampai uang lu main pun mungkin masih dikasih gitu. Nah ini sekarang gimana tuh? Ngerasa apa lu masih dibantu tetap orang tua kasih support atau gimana dong? Kalau orang tua kadang support sih. Oh kadang support. Tapi biasanya saya tolak sih. Oh serius lu tolak? Tapi kadang tetap maksa ya, akhirnya diterima. Iya. Tapi enggak, maksud gue gini loh, jauh di dalam hati lu pengen independen gitu kan? Independen dong tentunya. Karena yang jadi masalah udah selesai lu, pendidikan lu udah selesai gitu loh. Iya betul. Ini sebenarnya tinggal masalah pematangan gitu yang mungkin bisa didapatkan sambil berjalan gitu kan. Maksud gue gini loh, lu selesai internship pun mungkin belum matang juga gitu. Iya betul.
karena proses belajar kita kan long life study kan, betul. jadi kita harus belajar terus ya Bari, bahkan mungkin dokter yang berpengalaman sekalipun tetap akan menemukan pengalaman barunya kan saat ketemu pasien, karena tadi yang gue bilang pasiennya kan bukan robot yang mungkin kita sistem dan program gitu ya. Ya gue nggak tahu internship ini sebenarnya di sisi mana gitu loh. Oke, cuman menurut lu merasa bermanfaat ya? Bermanfaat. Oke. Bukan sekedar ilmu yang kami dapat ya, tapi mendapatkan kesempatan berbicara dengan senior-senior, maksudnya dengan dokter yang udah ada, berbicara mengenai materi juga, diajarin melakukan ini itu, berbicara tentang kehidupan juga tentunya. Oke. Bagaimana pengalaman dia jadi seorang dokter, bahkan dari hal-hal pribadi seperti gimana cara mengasuh anak segala macam juga kadang-kadang mendapatkan insight menarik dari mengasuh anak pun lo dapatkan di internship itu. Wah, luar biasa sekali. Internship itu nggak cuma membagikan ilmu medisnya, berarti bukan mematangkan sisi medisnya ya. Jadi mematangkan manusia kita juga. Mematangkan sisi kemanusiaannya juga. Oh, iya betul. Gokil. Iya. Kayaknya seru ya isip di tempat itu. Seru sih. Bolehlah kapan-kapan nanti main ke sana ya. Iya. Lu kan tadi bilang ngerasa struggle ya, kan pertama lu passion gitu, ngerasa struggle, terus nah ini di internship ini gimana? Apakah lu masih tetap ngerasa struggle juga? Kan lu udah selesai pendidikannya kan tadi lu bilang masalahnya pendidikan gitu. Ini kan udah selesai, tapi lu ada masa internship 1 tahun. Nah itu yang lu rasain apa sih gitu? Gimana gitu? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak waktu zaman koas ya. Pasti ada capeknya, ada bahagianya, ketemu sama pasien, bisa ngobrol, bisa ketemu dokter pembimbing. Tapi di saat jenuh pasti ada sih, tapi ada strateginya sih. Untuk isip udah agak berubah, mungkin pendewasaan kali ya. Jadi bisa menghadapi itu. Jadi enggak tekanannya pada saat internship saat sama pas koas beda, maksudnya sama pas koas maupun pas kuliah beda ya? Beda, betul. Oh, jadi memang lebih bisa menyiasatin ya setelah lu menjalanin di masa 6 tahun ya? Ya mungkin tujuannya pendidikan nama ya supaya kita tetap bisa terus-menerus bertumbuh ya. Iya, manusia bertumbuh sih, lu nggak usah koas ke bertumbuh sebenarnya kalau dipikir. Oke. Nah, habis internship ini rencana lu mau ngapain gitu? Balik ke Bandung kah atau gimana? Atau mau kan sebenarnya ada PTT gitu kan, ada LPDP gitu-gitu. Nah, atau lu mau langsung lanjut pendidikan lagi? Nah, itu rencana lu mau ngapain setelah selesai internship itu? Sebenarnya tujuan jangka panjang ya pendidikan lagi sih. Pendidikan lagi, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang, tapi untuk kesana kan nggak bisa langsung ya. Kadang ada yang butuh pengalaman kerja, ada yang butuh magang, jadi masih cari info juga sih. Jadi untuk kedepannya masih bertanya-tanya sih. Masih bertanya-tanya, oke. Jadi di ISIP ini selain untuk menambah materi, pengen mengeksplor diri juga sih makanya. Mengeksplor diri ya. Setelah selesai ISIP, what you want to do gitu? Apa yang mau lo lakuin? Yes, udah ada kepikiran gue mau langsung spesialis, tadi kan lu enggak katanya untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya mau ngapain gitu? Mungkin memenuhi persyaratan untuk studi sih. Mungkin gitu lo mau memenuhi persyaratan studi ya. Apakah harus magang dulu? Ya harus magang. Atau kerja 6 bulan ya lakuin 6 bulan, tapi karena memenuhi ini sih persyaratan studi itu. Target lu tetap untuk sekolah dan selesai lu langsung fokus untuk memenuhi kriteria yang diperlukan buat sekolahnya itu ya. Iya, betul. Ya, sepanjang lu pendidikan sampai lu jadi selesai, apa sih, ada nggak sih hal-hal yang bikin lu takut gitu? Karena lepas karena lu selesai ISIP juga lepas lu jadi jaga sendiri. Betul. Ketakutan banyak ya. Banyak. Ketakutan akan masa depan ya sampai sekarang pun ya dipikir takut ya, ada sisi ketakutan itu. Pertama takut dari segi materi apakah cukup atau enggak, mengingat saya di kota besar, kota Bandung tuh banyak banget dokter. Kayak ini kayaknya mau bukan praktek pribadi aja mikir-mikir deh, ini kayak kanan kiri udah ada klinik gitu kan. Pertama dari materi, terus dari kemampuan apakah saya layak menjadi seorang dokter. Dari harus mengambil keputusan dengan cepat yang untuk menyelamatkan pasien, apakah saya layak menjadi seorang dokter. Kayak ketakutan itu terus selalu ada sih. Gitu. Tapi ya harus disiasati juga sih kayak gitu. Sampai ISIP ini pun lo masih merasakan ketakutan.
nanti gimana ya gue ngadepin pasien itu gitu. Masih ada ketakutan itu ya? Tentunya masih ada. Kalau udah belajar 6 tahun, tambah isi 1 tahun, masih tetap muncul ya ketakutan kayak gitu ya? Iya, tentu. Tapi justru menariknya itu sesuatu yang baik sih menurutku. Jadi dengan adanya rasa takut itu kita bisa belajar terus-menerus. Jadi bagaimana ketakutan itu tuh nggak menguasai kita, tapi kita menguasai ketakutan itu. Oke, keren. Jadi intinya justru ketakutan itu memicu lu buat belajar lagi gitu ya. Update ilmu lagi. Oke. Jadi kalau dengar dari cerita dia, ISIP itu sangat penting banget sebenarnya karena 6 tahun itu dia laluin dan sekarang dia ISIP, dia pun masih mikirin takut gua nanti ngadepin pasien gitu loh. Iya betul. Lu berniat untuk jaga di IGD kah atau di rumah sakit kah? Pada akhirnya nanti kan lu udah punya gambaran nih. Lu ISIP-nya di rumah sakit atau di puskesmas sekarang? Di rumah sakit. Oh iya, rumah sakit terbesar tadi di Jawa Barat ya. Nah, itu di rumah sakit. Ya tuh udah dapat gambaran belum itu lu mau di mana gitu loh ditempatkan itu? Kalau sementara sih di rumah sakit ya. Lebih pengen di rumah sakit di rumah saat sakit, ini. iya. Oke. Di rumah sakit kan ada bagiannya dok, ada IGD, ada rawat inap, ada ya 2 itulah yang paling dominan, poliklinik mungkin. Mana yang lebih lu pengen ditempatkan itu? Ditempatkan sebenarnya di IGD sih. Di IGD. Di IGD. Sebenarnya agak jujur, ya walaupun ada sisi rasa takutnya, tapi ada kebahagiaan tersendiri ya ketika kita bisa menolong gawat darurat. Ya jadi kayak orang yang awalnya kondisi nggak bagus, tapi dengan penanganan yang baik kita bisa memulihkan kondisi mereka setidaknya stabil dulu lah. Jadi kayak itu udah semacam kesenangan tersendiri ya, walaupun bertanya-tanya apakah saya sanggup atau enggak sih. Tapi passion lo untuk nolong orang itu tetap ada sampai sekarang. Tetap ada. Nggak berubah ya itu ya. Nggak berubah. Wah, keren. Tapi ya karena itu sih menariknya ketika kita menolong orang lain, bukan mereka yang ditolong, tapi diri kita pun ditolong sih sebenarnya. Jadi kayak ada kebahagiaan ketika itu yang sebenarnya jadi kayak ya kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan gitu. Gue tahu maksud lu saat lu menolong. Bukan lu sendiri pun ditolong sebenarnya. Ditolong karena lu diberikan kebahagiaan karena lu bisa menolong. Iya betul. Rumit banget. Jadi gila ISIP pesantren rumit juga ya. Iya. Oke. Gini dok, di ISIP ini ada nggak sih yang lu harapkan? Maksudnya kan kalau pendidikan ya memang pakemnya mungkin memang sudah seperti itu gitu ya. Di internship itu ada nggak sih sesuatu yang lu harapkan, apakah lebih ditekankan pembelajarannya atau gimana, atau bantuan hidup lu kurang atau diberikan tempat tinggal karena lu belum tentu internship di kota lu hidup kan, kayak gua aja perantauan gitu loh. Kalau saya secara pribadi sih tujuan internshipnya lebih ke arah mengeksplor diri itu sih, bahwa saya nggak cuma sekadar materi doang yang dimantapkan, tapi bagaimana saya melihat kedokteran secara lebih luas sih. Bukan sekedar dari segi ilmu, tapi kadang ngobrol-ngobrol juga mengenai kayak manajemen dikit-dikit, ada orang dokter cerita-cerita. Jadi kayak ya menambah insight sih, walaupun ada cita-cita kuliah, tapi ya udah rahasia umum lah, tidak mudah ya. Nggak semua orang bisa kuliah lagi karena berbagai hal gitu, bukan sekedar materi kepintaran doang. Jadi itu kayak mengeksplor diri untuk mencari jalan lain lah selain sekolah itu ada apa aja gitu. Enggak, cuman yang gue tanyakan harapan lu terhadap program internship ini seperti apa gitu. Program internship ini secara umum berarti ya? Secara umum. Secara umum mungkin ya ini sih, kita dilibatkan bukan sekedar secara klinis aja, tapi bagaimana kita dilibatkan juga mungkin secara manajemen, secara marketing. Mungkin jadi kayak kita, pemahaman kita tentang kedokteran tuh nggak cuma sekedar lihat pasien doang gitu. Oke. Tapi gimana internship ini kita ya membuka pandangan kita gimana sih sistem kesehatan itu bekerja gitu, nggak cuma dari sekedar klinis aja. Oke. Jadi dapat wawasan lebih gitu wawasan ya. Lebih, betul. Jadi paham gue. Iya. Karena gue pas itu berpikirnya dulu masih ngotak dok. Gue merasa ini adalah pematangan ya, semuanya berbicara tentang klinis dan klinis pasien gitu loh. Tentang apa yang gue pelajarin dan pasien yang gue temukan. Gue berpikir kayak gitu. Tapi lu berharap lebih ya, nggak cuman sisi klinisnya aja yang dikasih kesempatan, tapi lu berharap dikasih kesempatan ngelihat
manajemennya seperti apa, Iya, betul. bagaimana rumah sakit memarketkan Iya, dirinya, betul. menjalankan bisnisnya sebagai rumah sakit. Lu Iya. pengen tahu itu juga sebenarnya ya. Betul. Itu ada kuliahnya sendiri sih, Dok. Plus Kuliahnya gua nanti sendiri, bayar sendiri. bayar lagi itu kalau marketing gitu lah ya. Kan nanti ada manajemen rumah sakit, ada Mars, itu memang nanti lu ada pendidikan tersendiri kalau memang tertarik ke sana. Cuman mungkin yang lu harapkan paparannya ya maksudnya Paparan, ya. betul, iya. Nggak menjalani tapi paparannya ya. Paparan aja mungkin. Iya. Memang di ISIP nggak ada seksi ini sih, nggak ada bagian ini. Cuman ada bagian ya itu aja pematangan itu yang lu jalanin. Oke, berarti sejauh ini lu puas dengan rumah sakit yang lu tempatin sekarang? Puas, oke. Puas. Dapat banyak teman baru? Banyak banget. Ada yang patologis temannya? Patologis Aduh. Ya di mana-mana mah ada lah. Di mana-mana ada. Patologis itu apa ya ngomongnya? Ada yang agak beda sendiri gitu ya? Sendiri ada. Ada ya? Pastinya ada. Pasti ada ya dalam pendidikan. Lu apain tuh temannya? Iya, idealnya sih merangkul ya. Tapi kadang energi kita terbatas ya. Untuk bisa merangkul itu kan butuh energi lebih ya. Jadi kalau lagi minat dia ngajak ngobrol. Kalau lagi nggak minat dimin aja dulu deh. Ya, gimana ya, bener sih, capek juga kita bekerja juga kan. Kadang masih, kita kan fokus kalau udah di layanan, kalau gue sih udah fokus mikirin layanannya aja. Mana sempet gue mikirin, ini temenku udah makan belum, apa lain-lain. Boro-boro temen, keluarga gue aja kadang-kadang, wah nggak tahu gimana. Oke. Sebelum memasuki terakhir, belum terakhir sih, masih banyak lagi ya. Ada nggak pesan-pesan yang mau lu sampein ke orang-orang yang mau masuk di kedokteran? Itu berdasarkan pengalaman yang lu jalanin. Oke. Wah, berarti ya mungkin banyak. Pertama gini, you recommended ini atau enggak sebenarnya? Itu dulu kali ya. Lu merekomendasikan apa enggak setelah melaluin itu lo? Walaupun lu belum jadi dokternya ya. Recommended bagi yang passion. Tapi apakah itu benar passion? Kalau kita gali passion, meaningnya it's to suffer kan? Apakah lu mau menderita, tanda kutip menderita ya, untuk bisa meraih itu? Itu sih. Itu. Nah, terus masukan lu buat mereka apa? Masukan buat mereka kalau mau jadi dokter, intinya sebenarnya kita nggak perlu pintar-pintar banget sih. Maksudnya dalam artian kita mau belajar terus-menerus sih. Jadi saya ambil tuh kayak kemampuan belajar kan dulu ada yang ngomong kayak baca tulis cukup kan. Tapi di kedokteran ini tuh kita belajar learn, unlearn, and relearn. Learn apa itu ya kita belajar. Unlearn itu kita belajar untuk melupakan apa yang ilmu-ilmu yang kita anggap benar. Ada ilmu baru kita buang itu. Relearn kita memikirkan ulang semuanya. Jadi bagaimana ya kedokteran itu ya kayak dokter bilang lifelong learning. Itu sih kemampuan dasar yang harus dipunya. Jadi harus punya kemampuan dasar itu. Ada lagi nggak? Cuman itu aja kan cukup gitu? Ya mungkin empati ya. Empati. Bagaimana empati itu? Kita melihat manusia bukan sebagai penyakit yang kita sembuhkan, tapi kita melihat manusia secara utuhnya. Oh gitu. Harus punya empati. Iya. Melihat manusia bukan secara biologis, tapi psikologis dan sosial juga ya. Jadi kalau lu ditanya ada saudara lu atau siapalah orang nanya ke lu, Dok, lu punya adik nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, sayang sekali gitu. Kalau semisalnya aja lu punya adik ini, adik lu nanya, lu akan rekomendasikan dia nggak untuk mengikuti jejak lu sebagai kakaknya? Misal gitu. Kalau kakak lu nggak mungkin dong. Gitu. Harus tahu juga sih apa yang dia kejar. Kalau ternyata dia mengejar dan sesuai dengan profesi dokter, kenapa enggak gitu? Tapi kan dia kejar materi atau dia mau ngejar hal-hal terkenal atau apa ya jangan ambil dokter dong gitu. Begitu juga kalau lu punya anak. Iya betul. Gitu ya. Mereka maunya ngejar apa sih? Kayaknya ya paham lah ya. Pemikiran lu baru bisa menjelaskan sampai sini gitu loh. Karena lu belum jadi dokternya gitu kan. Saat lu jadi dokternya nanti gimana, mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Cuman kalau yang lu pikirin sekarang masih recommended lah ya untuk dijalanin. Tapi dengan bersakit-sakit tanda kutip. Melelahkan. Paling melelahkan pas kapan sih? Menurut lu? Kalau gue sih pas koas.
Kalau saya pribadi pas zaman di kampus sih. Di kampus malah Iya, melelahkan. di kampus ya. Pas koas enggak? Pas koas mungkin lebih bisa masuk ya ke otak kayak kita ngeliat secara langsung, Iya, berpraktik secara langsung itu lebih masuk sih dibandingkan kita cuma sekedar lihat baca buku, lihat kadang bahasanya aneh-aneh, ilmu dasar yang kita nggak tahu buat apa gitu kan. Kalau koas kan lebih kayak lebih praktis ya. Lebih praktis dan Lebih ilmu aplikatif praktis, ya. aplikatif ya. Oke. Jadi lu sebenarnya lebih seneng pas koas. Iya betul. Nggak capek lu pas koas? Pasti capek dong. Tapi oh iya oke lah, lu jawab kalau lu bandingkan lu lebih seneng pas koas intinya ya, gitu betul. ya. Tapi di tengah capaian itu kan ada kebahagiaan kan. Jadi lu pilih mending gue lebih seneng pas koas lah Iya, intinya gara-gara betul. itu. Oke. Ya gue kalau ditanya lebih seneng di kampus ya dok ya. Cuma kalau di kampus terus nggak lulus karena koas lumayan berat kan, kadang jaga malam masih lanjut pagi sampai visit, sore baru pulang lagi, itu kan lumayan seminggu bisa 2 kali 3 kali, bahkan kalau orangnya dikit bisa 4 kali gitu kan. Iya, bisa tektokan selang-seling doang gitu kan bisa kan. Ya oke. Ya itulah percakapan kita dok ya. Siap, Thank you udah datang. Kapan-kapan kalau ada mau tanya gue undang lagi boleh kan? Boleh tapi moga-moga nggak kapok loh ya. Wah, lu yang jangan kapok. Tapi intinya gini teman-teman ya, saya boleh simpulkan ya dok Boleh ya. dong. Yang pertama, pendidikan dokter itu lamanya untuk sampai mendapatkan gelar dokter itu kurang lebih 6 tahun. Dibagi menjadi 2 sesi, satu untuk sesi perkuliahan untuk sampai dapat gelar sarjana kedokteran. Itu dulu 3,5 tahun kalau lancar, ya kan? Ya, betul. Kalau nggak lancar ya tergantung nggak lancarnya berapa lama. Terus yang kedua, setelah menyelesaikan sarjana kedokteran, teman-teman harus melanjutkan pendidikan profesi dokter selama 2 tahun. Ya. Jadi total 3,5 sama 2 tahun itu 5,5 tahun. Dan untuk bisa dapat surat rekomendasi, Serkom ya, sertifikat kompetensi ya, Serkom, itu harus menjalani ujian dulu. Ujian kompetensi di mana jaraknya nunggunya tadi sekitar 6 bulan. Nggak bisa lebih cepat ya dok ya? Itu yang paling ini ya, paling dekat gitu yang bisa lu jalanin. Mungkin sekarang 3-4 bulan mungkin masih bisa tergantung yudisium sih. Jadi tergantung yudisiumnya, cuman range-nya 3 sampai 6 bulan. Katakanlah berarti ini 6 tahun untuk sampai selesai ini. Dan belum selesai juga sampai di situ. Iya betul. Ternyata masih ada pendidikan bukan pendidikan ya, ada namanya internship selama 1 tahun. Dan internship sudah bukan pendidikan lagi. Kita diberikan bantuan hidup dasar yang valuasinya lebih rendah dari tadi UMR mana entah 4,5 juta. Tapi internship ini memang dirasa mematangkan ya, nggak cuma dari sisi medisnya, klinisnya, tapi sisi kehidupannya pun juga dapat gitu. Dapat. Sering rumpi udah. Oke, dan ya itulah nanti ke depan nggak tahu ya. Jadi dokter nanti sudut pandang lu akan gimana gitu, dan lu punya banyak harapan ya. Di internship itu sendiri lebih dieksplor lagi wawasan tentang rumah sakitnya. Gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau dan terakhir, recommended nggak jadi dokter? Menurut dokter yang ada di samping saya yang sedang internship ini, dia mengatakan bahwa masih sangat recommended bila itu passionnya gitu. Tapi ingat, harus menjalankan kesusahan yang panjang. Oke, benar. Oke, kurang lebih gitu dok ya. Kurang lebih gitu. Siap, thank you. Ya, meja ini bukan lagi jadi meja konsultasi, tapi jadi meja diskusi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah dok. Dadah.